Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya merupakan peserta Diklat bakal calon kepala sekolah tahun 2025. Saya akan menjelaskan mengenai penugasan mandiri di LK 4, yaitu 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Diceritakan bahwa kasus 4 ini adalah di perpustakaan sekolah. Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini, Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan yang akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Langkah 1. Apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dengan kasus 4? Jawaban saya, nilai-nilai yang saling bertentangan adalah kejujuran, yaitu melaporkan dompet milik Nina untuk mengembalikannya kepada pemilik yang sah, versus kesetiaan dan persahabatan, atau menjaga hubungan baik dengan Rara, sahabat dekat Tari, dengan tidak menegur atau melaporkannya. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jawaban saya, pihak yang terlibat adalah Tari yang menghadapi dilema, Rara yang mengambil dompet, Nina pemilik dompet yang kehilangan, Bu Sri guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan, dan secara tidak langsung komunitas sekolah yang terdampak oleh nilai moral yang ditampilkan. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Jawaban saya, fakta relevan meliputi Rara menemukan dompet berisi uang di perpustakaan dan menyimpannya di tasnya. Tari menyaksikan tindakan Rara. Bu Sri mengumumkan kehilangan dompet milik Nina. Rara dan Tari adalah sahabat dekat. Rara saling membantu Tari. Tindakan Rara berpotensi melanggar nilai kejujuran. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana itu dilakukan. Jawaban saya, pengujian yang bisa dilakukan adalah 1. Uji regulasi, apakah mengambil dompet orang lain melanggar aturan? Tentu saja ya. Kemudian uji intuisi, apakah Tari merasa tidak nyaman dalam tindakan Rara? Benar, ya. Kemudian yang ketiga, uji publikasi, bagaimana jika tindakan ini diketahui semua siswa? Akan merusak reputasi Rara tentunya. Yang keempat, uji panutan, apa yang akan dilakukan oleh tokoh seperti Ki Hajar Dewantara? Menekankan kejujuran dan pengembalian barang hilang. Langkah kelima, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Menurut saya atau jawaban saya, paradigma yang bisa diuji adalah kebenaran versus kesetiaan, melaporkan kejujuran atau membantu Nina versus menjaga loyalitas kepada Rara, dan individu melawan kelompok atau mendukung kepentingan
individu Rara versus kepentingan kelompok sekolah atau menjaga integritas moral. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Jawaban saya, prinsip resolusi yang bisa dilakukan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau mendekati Rara dengan empati untuk mengembalikan dompet, dikombinasikan dengan berpikir berbasis peraturan atau memastikan tindakan sesuai aturan sekolah daripada hanya berpikir berbasis hasil akhir yang mengabaikan proses etis. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabannya, ya. Opsi yang lebih kreatif adalah Tari mengajak Rara secara pribadi untuk mengembalikan dompet kepada Nina dengan pendekatan persuasif, menawarkan dukungan moral agar Rara tidak malu sehingga adil bagi Nina dan bijak dalam menjaga persahabatan sambil mengedepankan kejujuran. Langkah 8. Apa keputusan akhir yang saya ambil sesuai dengan analisis kasus keempat? Tentunya jawaban saya, keputusan akhir saya adalah Tari mendekati Rara secara pribadi, mengingatkan nilai kejujuran, dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet kepada Nina dengan bantuan Bu Sri, sambil menjaga hubungan persahabatan dengan dukungan moral. Langkah ke-9, pelajaran apa yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan saya di kemudian hari? Jawaban saya adalah, pelajaran yang didapat adalah pentingnya pendekatan empati dalam menyelesaikan dilema moral sambil tetap menjaga prinsip etika serta kekuatan komunikasi pribadi untuk mencegah konflik di kemudian hari. Ini membantu saya mengutamakan dialog terbuka dan pendidikan nilai sebelum mengambil tindakan tegas, meningkatkan resolusi yang harmonis dan edukatif. Demikianlah mungkin jawaban dari saya untuk tugas penugasan mandiri LK4, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.